Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda MPLS hari ketiga ini adalah Ma'rifatul Medan, yaitu anak-anak berkeliling menjelajahi sekolah insan teladan mandiri, mulai dari gerbang sekolah, tata usaha, kantin, kelas, dan lain sebagainya. Di sana, anak-anak dijelaskan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, di hari ketiga MPLS fokus kita adalah kegiatan Ma'rifatul Medan atau Ma'rifatul Maidan, yaitu pengenalan akan medan aktivitas siswa atau tempat-tempat apa saja yang ada di sekolah insan teladan mandiri. Seperti biasa, kegiatan diawali dengan kegiatan pagi, yaitu sholat duha dan murojaah juz 30. Ya, saatnya kegiatan Ma'rifatul Medan. Ya, pos pertama adalah gerbang sekolah insan teladan mandiri. Ya Ustadz, yang diajarkan di pos ini yaitu kehadiran sekolah jam berapa, kemudian pemeriksaan kelengkapan atribut, kemudian adab ketika bertemu sama guru. Jadi anak-anak harus selalu mengucapkan salam, kemudian dengan tersenyum. Ya. Pos kedua adalah Masjid Insan Teladan Mandiri. Hari ini kita coba mengenalkan kepada anak-anak siswa baru dalam program MPLS, mengenalkan tentang adab di majelis. Salah satunya adalah adab saat masuk, berdoa, dan juga keluar. Dan salah satunya juga ada hal-hal yang berkaitan dengan apa saja harus dilakukan saat anak-anak dalam masjid. Salah satu adalah duduk dengan rapi, tidak bercanda, dan tidak mengobrol salah satunya. Pos ketiga, tempat wudhu Masjid Insan Teladan Mandiri. Ini kita mengajarkan adab-adab bagaimana sih cara berwudu, juga bagaimana cara menjaga kebersihan di area wudu, juga menggunakan air secukupnya, seperti itu Ustaz. Yang kedua, baca niat sebelum berwudu. Yang kedua apa? Baca niat sebelum berwudu. Yang ketiga, membaca basmalah. Yang ketiga apa? Membaca basmalah. Yang keempat, mendahulukan anggota badan bagian kanan ketika berwudu. Pos berikutnya adalah perpustakaan Sekolah Insan Teladan Mandiri. Baik teman-teman semua, di sini anak-anak sedang diajarkan tentang SOP atau tata tertib di dalam perpustakaan. Di dalam perpustakaan, teman-teman bisa meminjam buku selama buku itu dijaga. Tetap diam, tetap tidak mengganggu temannya. Kemudian teman-teman bisa meminjam buku, namun buku itu tetap dijaga dengan baik. Tidak boleh membawa makanan atau minuman ke dalam perpustakaan. Tetap menjaga area perpustakaan agar tetap bersih dan kondusif serta rapi.
Yang ini adalah pos untuk membahas apa yang dilakukan di koridor dan tangga. Pertama, di koridor itu tidak boleh jalan berlari-larian, tidak boleh dorong-dorongan. Kemudian ya kalau jalan harus di sebelah kiri. Di tangga juga harus naik sebelah kiri, turun sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi ada di koridor. Lagi ada di mana? Koridor. Di koridor. Pertama, berjalan harus di sebelah kiri ya. Pos berikutnya ruang tata usaha atau TU. TU atau tata usaha atau biasa juga disebut administrasi room atau ruang administrasi adalah suatu tempat memang terpisah ya dari ruangan-ruangan yang lainnya di pojok. Kenapa? Karena agar orang tua murid lebih gampang dalam memasuki ruangan ini untuk pembayaran keuangan. Jadi di sini adalah tempatnya untuk membayar SPP, kemudian juga untuk menabung anak, dan juga ada ruangan kepala sekolah di sini. Coba siapa yang berani bilang tata usaha itu singkatannya apa? TU namanya. TU singkatan dari tata Selanjutnya adalah lapangan Sekolah Insan Teladan Mandiri. Ketika kalian berada di lapangan ini, kita mengajarkan anak-anak untuk budaya tertib dalam menggunakan lapangan, selalu menjaga kebersihan lapangan, menggunakan lapangan itu sesuai dengan jadwalnya. Jadi kondisi lapangan ini satu, area lapangan ini kita gunakan untuk sarana olahraga seperti main futsal, main bulu tangkis dan sebagainya. Tapi tetap harus menjaga yang namanya kebersihan lapangan. Siap. Siapa namanya tadi yang bertanya? Siapa kamu namanya? Clara. Pos berikutnya adalah kamar mandi siswa. Ya, ini di pos kamar mandi anak-anak diajarkan tata cara menggunakan kamar mandi. Misalkan mereka setelah menggunakan kamar mandi lalu mematikan keran airnya gitu kan. Setelah mematikan keran lalu mereka setelah bersih mereka keluar kamar mandi, diajarkan cara keluar kamar mandi menggunakan kaki yang kanan. Nah, tadi ketika dia mau masuk dia menggunakan kaki yang kiri gitu. Dan juga diajarkan doa masuk kamar mandi dan juga doa keluar kamar mandi. Adat atau peraturan, ya. Yang pertama, yang kalau mau ke sini tidak terburu-buru. Dan pos terakhir pada Ma'rifatul Medan adalah kantin sekolah. Di pos kantin kejujuran kita mengajarkan pada anak-anak bahwa kita harus jujur ketika kita membeli jajanan. Kita harus mengambil sesuai apa yang kita bayar. Kita tidak boleh mengambil lebih dari uang yang disiapkan, karena kita diajarkan kepada anak-anak bahwa itu tidak diperbolehkan. Karena itu makanan yang kita makan nanti akan menjadi bara api karena tidak halal, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari kegiatan Ma'rifatul Medan. Semoga Ananda semakin paham dengan tempat-tempat di sekolah dan juga apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Sampai jumpa.